Tentang apa ada itu? Tentang ini Pak, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Ya sekarang Paradigma. Pengambilan keputusan khusus pendidikan atau umum? khusus studi kasus pendidikan. Studi kasus. Ya yang ada di sekarang. Bagaimana seorang pemimpin bijak dalam memutuskan suatu keputusan. Iya. Pertama ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan kami, saya Jaya Marsala, Andi dan juga Bu Anita dari CGP Angkatan 11 ingin melakukan wawancara untuk tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 tentang nilai-nilai kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Mohon izin Bapak Ya, di maaf, sini maaf. untuk pertanyaan yang pertama kami mungkin bergantian Bapak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika, ya, terkait kebijakan pasti ada dilemanya. Ya. Itu dipastikan lah. Setiap kebijakan ada dilema yang membuat kita suatu situasi yang memang sulit. Keputusannya A atau B, itu kan pasti ada. Terkait dengan dilema itu, ya kita harus tentunya mengambil keputusan kebijakan yang terbaik. Masalahnya adalah yang terbaik itu seperti apa? Yang terbaik itu kepada siapa? Nah, makanya dalam sebuah organisasi kita dituntut membuat keputusan yang cepat, tepat, akurat. Acuan ya, ketika kita menghadapi satu situasi yang memang dilematis, pertama kepentingan pribadi yang harus dituntut. Kepentingan pribadi yang ada adalah kepentingan umum. Kemudian normatif. Yang namanya kebijakan itu kan kita mengacunya kepada sejumlah peraturan dari mulai pemerintah pusat, daerah, kabupaten atau KCD, sehingga kita memutuskan itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian saya masih memperhatikan kepentingan umum, jangan sampai nanti bertentangan dengan kepentingan umum. Kalau masih ada dilema, paling tidak di sekolah ini siapa yang harus diprioritaskan. Kalau misalnya terkaitan dengan kebijakan guru, ya guru mana paling tidak sebagian besar guru menerima. Karena pasti dalam kebijakan ada yang kontra, seperti itu. Pak. Nah, jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua kepentingannya itu sama-sama benar, Iya. atau bisa mengandung nilai kebajikan? Iya. Ketika dihadapkan dalam kasus seperti itu, tentu ini kita bicara prosedur ya. Kita harus mampu meyakinkan diri bahwa data sudah terkumpul lengkap. Jangan sampai kebijakan itu didasarkan pada data yang masih lemah. Ada PBD kan, perencanaan berbasis data. Begitu juga pengambilan keputusan berbasis data. Tentunya kita harus mencari data sebanyak-banyaknya. Supaya data sebanyak-banyaknya, ya sumber data harus sebanyak-banyaknya. Kita akan melakukan pemetaan. Dengan pemetaan kita bisa mengetahui kalau kasus apa, kalau misalnya kita harus mengambil sikap, ya sikap kita posisinya harus di mana. Yang dikhawatirkan adalah kebijakan itu melahirkan masalah baru. Itu kan yang jadi masalah. Katakanlah kebijakan kami ditolak oleh sebagian besar siswa, itu kan salah. Tapi kalau hanya ditolak oleh sebagian kecil, itu sebuah risiko.
Karena kita kan ya memprioritaskan orang-orang yang banyak, itu pasti akan dialami. Ibu juga di kelas pasti seperti itu menangani siswa. Jadi lihat SOP aja lah. Ada prosedur-prosedur yang ditempuh. Pertama ya sebelum mengambil kebijakan, cari data yang lengkap, yang banyak. Kalau sudah lengkap, ada pemetaan, kita kelompokkan data A, B, C, D, mana yang saling menguatkan biasanya. Oh, saya mengambil keputusan ini ya, data ini menguatkan. Yang melemahkan kita hindari. Ya, mudah-mudahan lebih banyak yang menguatkan daripada yang melemahkan. Intinya kita pengambilan data ya ada SOP di sana. Berarti itu ya Pak ya. Tadi kan yang pertama mengidentifikasinya dari pemetaan nih Pak ya. Ada pemetaan. Berarti selanjutnya kasus apa, data apa yang dibutuhkan harus nyambung kan. Ya. Selanjutnya ini langkah-langkah prosedur. Kan tadi Bapak bilang prosedur. Ya, SOP ya. Standar operasional prosedur. Ya. Itu yang dimaksud. Yang seperti biasanya itu kayak gimana Pak? Seperti apa gitu? Di sekolah ini tentunya saya SOP-nya kan mengumpulkan rekan-rekan. Katakanlah di ring 1 lah para wakase. Saya minta pendapatnya. Contoh kasus minggu ini saya harus memutuskan ya rekan-rekan untuk baik. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, gimana, sehat Pak? Alhamdulillah, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Indra. Baik, Bu Neng, terima kasih telah berkenan untuk meluangkan waktunya. Saya Indra Samsudin, calon guru penggerak Akarnas 11. Pada kesempatan kali ini akan meminta bantuan dari Ibu sebagai kepala sekolah yang nanti akan memandu dan memberikan gambaran mengenai demonstrasi kontekstual 3.1, di mana di modul ini yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebaikan. Sebagai pemimpin, kami sebagai CGP diminta untuk mewawancarai kepala sekolah dan bertanya mengenai bagaimana pengambilan keputusan yang telah diterapkan oleh Ibu di sekolah Ibu sebagai kepala sekolah. Oke, siap Pak Indra. Semoga bisa membantu ya Pak ya. Amin, insya Allah Bu. Baik, bisa kita mulai Bu untuk wawancaranya? Boleh? Ya, silakan Pak. Baik, nah di sini telah ada beberapa list pertanyaan Bu. Nah ini mungkin yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Karena saya berada di satuan pendidikan yang berlembaga hukum gitulah ya Pak ya, diakui secara hukum istilahnya. Jadi yang pertama saya lakukan tentu saja lihat aturannya dari segi hukum gitu ya. Misalkan seperti undang-undangnya, PP-nya gitu atau Permendikbud gitu ya. Jadi hal pertama yang saya lihat apakah masalah ini atau kasus ini bujukan moral atau dilema etika dari aturan Pak gitu, dari aturan hukumnya gitu. Apakah kasus ini melanggar Permendikbud kah, melanggar undang-undang kah, seperti itu. Jadi yang saya lihat dari aturan hukumnya, Pak, untuk memastikan apakah ini dilema etika atau bujukan moral. Oke, berarti untuk Ibu panduannya sudah jelas Bu ya, dari aturan yang memang mengatur hal tersebut ya. Jadi tidak akan membuat kita kemana-mana, tapi dengan regulasi yang jelas itu akan membuat untuk penyelesaiannya pun mungkin akan lebih efektif ya Bu ya, seperti itu. Betul Pak, jadi pijakan yang pertama itu gitu, aturan atau regulasinya gitu. Karena kalau di sekolah ya segala sesuatunya mulai dari A sampai Z sudah diatur sebetulnya gitu ya, dari Permendikbud dan turunan-turunannya gitu ya, kayak standar isi, standar penilaian dan lain-lain gitu. Sudah ada sih sebetulnya di sana gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah sekarang saya akan lebih mengelaborasi Bu. Nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan.
Bagaimana jika ada dua yang memang ini dua-duanya benar, dua-duanya juga mengandung nilai kebajikan. Ini benar. Bagaimana mungkin cara Ibu mengambil keputusan? Oke. Yang pertama, saya memimpin sekolah yang bukan punya saya sendiri ya gitu Pak Indra ya gitu. Jadi ini sekolah milik pemerintah, milik masyarakat seperti itu. Jadi keputusan yang biasanya saya ambil itu adalah berdasarkan musyawarah gitu. Ketika kita dihadapkan ke kasus yang dua-duanya benar gitu ya dari segi aturan gitu. Biasanya yang saya lakukan, saya mengumpulkan unsur-unsur terkait ya, kayak misalkan para wakasek para wakasek gitu ya, wakasek kurikulum, siswaan gitu, atau jika dibutuhkan dengan seluruh guru gitu ya. Dengan seluruh guru saya rembukan situasinya seperti ini. Keputusan yang diambil itu adalah yang diputuskan begitu. Kesepakatan yang diambil itu yang diputuskan begitu. Oke, berarti musyawarahnya benar-benar untuk mufakat Bu ya, seperti itu. Betul, betul. Baik, kita lanjut Bu. Nah, sekarang apakah Ibu memiliki prosedur atau langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ada prosedurnya nggak? Atau langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Oke. Kalau misalkan itu masalah-masalah yang rutin gitu ya Pak Indra, yang memang harus diputuskan setiap tahunnya, karena kita kan siklus gitu ya sekolah itu ya, pasti setiap tahunnya ya seperti itu gitu ya, yang dialami. Nah pasti itu semua sudah ada prosedurnya gitu, sudah ada SOP-nya gitu ya. Contoh untuk menetapkan kurikulum misalkan gitu ya, atau untuk menentukan tema apa untuk P5 saat ini misalkan dan lain-lain, pasti itu sudah ada prosedurnya dan sudah tertulis di kurikulum sekolah begitu. Nah, namun ketika ada hal-hal atau masalah-masalah di luar itu gitu ya, kejadian-kejadian tertentu yang di luar dugaan, biasanya prosedur yang saya lakukan itu Pak Indra, kembali lagi ke tadi. Jadi mengumpulkan semua unsur yang terkait begitu ya, kayak semacam guru, para wakasek gitu. Jadi yang saya lakukan biasanya saya meminta dulu pendapat mereka gitu. Karena meminta dulu pendapat mereka karena biasanya yang lebih lama di sekolah itu kan mereka gitu ya. Biasanya seorang kepala sekolah itu kan berpindah-pindah ya Pak Indra ya, gitu. Tidak lama, paling lama paling sekitar 4 tahunan gitu ya. Jadi yang lebih tahu karakter sekolah, masyarakat di sana itu guru-guru. Nah biasanya saya meminta dulu input dari mereka, pendapat dari mereka. Nah nanti dielaborasi, disimpulkan, diambil mufakatnya. Gitu prosedurnya biasanya Pak. Baik, terima kasih Bu. Sangat mencerahkan nih. Saya mau lanjut nih Bu. Nah, menurut Ibu, kira-kira hal apa saja nih yang Ibu anggap sudah efektif ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika? Yang selama ini sudah efektif Ibu laksanakan, Ibu lakukan dalam kasus dilema etika. Mungkin bisa disampaikan. Yang sudah efektif ya? Ya. Yang sudah efektif tuh itu ya Pak ya. Jadi yang sering saya gunakan terus-menerus gitu ya ketika saya ngambil keputusan, yaitu tadi gitu, musyawarah mufakat gitu. Karena menurut saya ada banyak kelebihan gitu. Kelebihannya diantaranya kita bisa bertanggung jawab bersama gitu Pak ketika ada dampak yang dihasilkan dari keputusan itu gitu ya. Artinya kita bisa berbagi resiko begitu ya Pak ya. Tidak hanya ditanggung oleh saya sendiri ketika keputusan yang diambil ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Tetapi ketika semuanya sudah mufakat gitu ya, unsur-unsur guru atau stakeholder yang ada di sekolahnya semuanya sudah sepakat ya, itu akan terasa lebih ringan gitu nanti bebannya. Jadi kita akan bertanggung jawab bersama-sama mencari solusi apabila nanti hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Jadi yang paling efektif menurut saya itu Pak. Itu inspiratif Bu. Baik, saya lanjut Bu. Nah, jika tadi Ibu mungkin ada keberhasilan ya, ada efektivitas. Nah, sekarang apa nih tantangan yang Ibu biasanya hadapi ketika Ibu harus mengambil keputusan dalam sebuah kasus dilema etika? Mungkin lebih ke tantangan Bu, atau mungkin kendala juga bisa disampaikan. Tantangan atau kendala biasanya datang dari unsur lain gitu ya, pihak lain.
contoh ketika misalkan ada permasalahan yang berbentur dengan kepentingan pribadi atau keluarga. Nah, biasanya itu yang paling sulit Pak gitu ya untuk diputuskan gitu. Kalau sama-sama dalam koridor profesional gitu ya, pilihannya gitu biasanya itu lebih mudah ya gitu untuk disepakati. Namun ketika berbentur dengan urusan keluarga, pribadi gitu, hal-hal yang sensitif, nah biasanya kendalanya tuh di sana gitu Pak. Kadang-kadang ya, kadang-kadang banyak keputusan yang malah jadi melanggar regulasi atau aturan gitu ya, karena kepentingan keluarga atau pribadi. Ya. Biasanya itu Pak yang paling sulit saya putuskan gitu. Ya itu emang itu mungkin benar-benar dilema Bu ya antara memilih Ya, keluarga dengan yang sifatnya itu organisasi kita. Oke. Baik. nah Nah, ini betul. Bu, ini semakin menarik nih pertanyaannya. Nah, jika Oke. Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus norma etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan itu di tempat atau Ibu punya jadwal untuk menyelesaikannya? Apakah butuh angka persisnya? Mungkin bisa Ibu jelaskan. Oke, biasanya saya lihat dulu masalahnya Pak, gitu Oke, ya. semuanya ya. Ya masalahnya saya lihat dulu. Biasanya saya apa ya namanya kayak semacam menggambarkan lewat grafik gitu ya atau tabel gitu. Apakah ini masalah penting dan apakah ini masalah urgent atau segera gitu. Jadi ketika masalah ini penting dan urgent gitu ya, sumbu X-nya misalkan penting, sumbu Y-nya misalkan urgent gitu ya, maka saya akan menggunakan kekuatan saya sebagai ini gitu ya, hak prerogatif saya sebagai kepala sekolah gitu ya, pengambil keputusan akan langsung saat itu juga diambil keputusannya gitu ya. Nah, namun ketika ada masalah-masalah yang misalkan ini penting tetapi tidak terlalu urgent dan tidak terlalu segera harus diputuskan, maka biasanya saya berembuk dulu gitu ya, ngambil pendapat-pendapat dulu dari beberapa dewan guru atau wakasek, begitu biasanya gitu. Nah, apalagi masalahnya yang tidak terlalu penting, apalagi tidak ini gitu, tidak urgent. Biasanya nanti ketika dalam momen rapat atau ngumpul-ngumpul gitu dengan guru-guru baru diputuskan gitu. Jadi tidak ada jadwal khusus, jadi jadwalnya mengikuti ke permasalahan itu sendiri seberapa urgent dan seberapa penting masalah itu untuk diambil keputusannya gitu Pak. Oke, menarik Bu. Jadi Ibu sudah menerapkan konsep skala prioritas Bu ya dalam sebuah pengambilan Nah itu betul. baik. Ya Nah, betul Pak itu, skala siap Bu. prioritas. Terima kasih. Saya lanjut lagi Bu. Nah, Oke. kira-kira adakah seseorang atau Mm-mm. faktor yang memang selama ini mempermudah Ibu ketika mengambil sebuah keputusan? Apakah ada seorangkah atau ada faktor-faktor yang memang mempermudah ketika Ibu mengambil sebuah keputusan? Ada Pak, malah banyak ya sepertinya gitu ya. Ketika saya buntu misalkan gitu ya Pak ya, tidak tahu harus memutuskan apa. Nah, kita itu kan punya sebuah komunitas ya Pak ya. Oh iya. Namanya itu MKKS gitu ya, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah gitu ya, baik itu di daerah, kalau di SMP namanya Subrayon gitu ya, atau di kabupaten. Nah, biasanya kalau saya menemukan masalah-masalah yang rumit, tidak bisa diputuskan secara internal oleh pihak kami di sekolah, biasanya saya konsultasinya ke itu Pak, ke ketua Subrayon gitu, ke ketua MKKS gitu. Bapak saya sedang seperti ini gitu, kira-kira bagaimana arahannya, pendapatnya gitu. Karena biasanya kan ketua MKKS itu apa ya, paling senior ya Pak ya, Lebih kepala sekolah paling berpengalaman ya. senior di wilayah itu gitu ya. Jadi mungkin apa namanya, pernah mengalami hal yang sama serupa begitu ya. Jadi saya minta arahan pendapat beliau gitu. Terus selain ke beliau juga biasanya sama teman-teman seangkatan juga sama gitu Pak ya, teman-teman sesama kepala sekolah yang dekat gitu ya. Gitu. Barangkali pernah mengalami kasus yang sama, mereka memutuskannya gimana gitu. Jadi saya minta dulu testimoninya lah istilahnya gitu ya. Ketika masalah ini solusinya gini, gimana terus hasilnya gitu. Jadi saya kadang ini dulu gitu, memprediksi dulu. Ketika keputusan ini hasilnya gini, keputusan teman saya gini, hasilnya gini. Nah, lalu dipertimbangkan, begitu. Ada referensi yang benar-benar akurat Bu ya, dan Nah, untuk berbagi praktik baik nih di komunitas yang memang Bu Neng punya gitu ya. Oke. nah betul betul, ya begitu. Pertanyaan terakhir mungkin Bu. Nah, dari Ya. semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan yang berbasis dilema etika?
Pembelajaran yang paling saya dapatkan itu apa ya? Sebaiknya kita tidak tanggung sendiri gitu, Pak. Ketika kita punya masalah itu jangan kita pendam sendiri, kita putuskan sendiri, lalu kita tanggung sendiri gitu. Karena nanti akan menjadi beban tersendiri gitu ya buat kita gitu. Jadi pembelajaran yang paling saya dapetin itu gitu. Jadi selalu berbagi dengan yang lain gitu, selalu diajak bicara dengan yang lain, selalu bermusyawarah dengan yang lain gitu ya. Bukan untuk apa ya, bukan untuk cuci tangan nantinya bukan gitu, tapi ketika ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan kita bersama-sama gitu untuk mengatasinya gitu. Jadi itu bisa lebih menguatkan gitu Pak dibanding kita hanya memendam sendiri, memikirkan sendiri, lalu memutuskan sendiri, biasanya itu tes suka lebih beban gitu ya Pak ya gitu. Benar, Bu. Jadi bersama-sama itu menurut saya lebih baik gitu untuk mengambil keputusan walaupun di akhir itu ada di tangan saya gitu ya keputusan gitu ya. Jadi ya teman-teman yang lain hanya memberikan pendapat gini, tetap action akhirnya ketok palunya tetap ada di saya gitu. Ya, baik. Benang merahnya adalah kolaborasi mungkin Bu ya. Kolaborasi. Nah itu betul Pak, kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Baik, Bu Eneng, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Oke, Pak. Ibu bagikan hari ini dapat menjadi inspirasi dan juga pencerahan bagi saya sebagai calon guru penggerak yang mungkin suatu saat nanti akan menjadi seorang pemimpin pelajaran. Terima kasih Ibu atas Amin. waktunya. Sama-sama Pak Indra. Dan selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.